Selamat siang. Jadi kita akan mengupdate berita di hari ini mengenai apa yang terjadi di pasar di hari kemarin dan juga apa yang nanti akan terjadi di hari ini. Nah, kita mulai seperti biasa, Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari indeks. Oke, jadi Dow Jones Industrial Average ini ditutup anjlok 638,11 poin menjadi 32.272,79. Sementara di S&P 500 ini turun juga 2,38% menjadi di angka 4.017,82. Dan sedangkan Nasdaq ini melorot juga dan juga turun ya 2,75% menjadi di angka 11.754. Nah, saham-saham yang membuat penurunan terbesar itu pertama dari Meta Platform atau Facebook ya, ini longsor 6,4% dan Amazon ini juga turun lebih dari 4%. Sementara Apple juga turun 3,6%. Nah, apa sih akibatnya dan juga ke depan seperti apa? Jadi di sini kalau kita lihat kejatuhan saham ini terjadi menjelang laporan indeks harga konsumen di bulan Mei yang akan dirilis hari ini, di hari Jumat. Nah, jadi para investor ini mencermati apakah inflasi ini telah mencapai puncaknya atau Federal Reserve ini perlu lebih agresif untuk menekan kenaikan harga. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang masih ada di pasar saham untuk transaksinya harap berhati-hati. Nah, kita masuk apa sih yang rekomendasi untuk yang bagus di saham ya. Jadi kita setelah menganalisa kita melihat bahwa kita dalam posisi trading di sini kita bisa open posisi sell. Nah, jadi kita bisa melakukan open posisi sell di Alibaba untuk short sell. Target price-nya ini ada di paling rendah di harga 101. Ya, jadi di level di mana harga terkuat yang pernah terjadi itu ada di level 101,10. Kita masuk ke komoditas. Jadi di sini kita juga melihat emas ini melakukan pelemahan karena adanya penguatan imbal hasil US Treasury dan dolar Amerika Serikat yang meredupkan daya tarik si emas ini. Nah, ini karena apa? Jadi karena data inflasi Amerika yang di sini diprediksi dapat memperkuat yang namanya pengetatan kebijakan agresif oleh Federal Reserve. Nah, di harga emas ini pasar spot turun 0,3% di angka 1848,49 tadi malam. Dan juga di sini emas Amerika berjangka ditutup menyusut 0,17% atau di angka 1848. Nah, di pagi ini kalau kita lihat emas ini masih melakukan pelemahan. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kita melihat bahwa ECB atau Europe Central Bank, sentral banknya Eropa, di sini mengisyaratkan mereka akan mulai menaikkan suku bunga pada pertemuan di bulan Juli dan terus menaikkan suku bunganya. Nah, di sini perdagangan emas ini sedikit lebih rendah. Jadi kalau kita lihat dari ECB dan juga dari The Fed, bahwa kita di sini tidak baik untuk melakukan pembelian atau buying emas belum waktunya. Nah, untuk di technical analisisnya, kalau di sini saya melihat bahwa harga ini akan turun ke level support yang terdekatnya itu ada di angka 1836 paling rendah. Kita bisa melihat kalau harganya ini turun lagi ke bawah, kita bisa melakukan open short sell lagi sampai di angka sekitar 1825. Oke, untuk di forex. Nah, di forex ini mungkin kalau perbedaannya adalah di pagi ini USD ini mengalami pelemahan terhadap Japanese Yen, New Zealand Dollar, Euro, Swiss franc dan juga GBP. Nah, untuk Canadian Dollar ini masih mengalami pelemahan, tapi kalau tadi pagi kita lihat harga di Canadian Dollar USD ini mengalami penguatan terhadap Canadian Dollar. Oke, untuk di forex analisa apa yang bisa kita lihat di sini ada dari Euro USD. Nah, kalau kita lihat dia sudah keluar atau menembus dari zona support atau misalkan kita bilang di sini sideways-nya atau zona flat-nya.
Nah, kita bisa melihat support paling bawahnya ada lagi di level sekitar 1.05293. Nah, skenarionya seperti apa? Harga nanti akan bisa berbalik sedikit ke atas terlebih dahulu, lalu dia menuju ke support yang paling di bawah sini di 1.05293, atau dia bisa melakukan penembusan ke atas di atas 1.07835. Jadi untuk berita hari ini di Forex Euro USD, kita harus tetap melakukan pantauan terlebih dahulu. Nah, di New Zealand dollar, kalau kita lihat di sini mungkin akan mengalami koreksi sedikit ke atas karena dia juga sudah keluar dari zona sideways-nya. Jadi paling bisa kita take profit di angka 0.6437. Oke, di cryptocurrency seperti apa? Jadi cryptocurrency ini mengalami pelemahan sedikit, ya. Jadi untuk Bitcoin itu minus 1%, untuk Ethereum 0,81%, XRP 0,24%. Jadi cryptocurrency ini masih berada di zona sideways-nya. Nah, untuk kalender ekonomi, jadi sebelum Bapak Ibu menganalisa, Bapak Ibu harus melihat dulu berita fundamental yang apa yang akan terjadi di hari ini. Oke, kalau kita lihat di sini, di jam 7.30 nanti, kita akan melihat laporan employment change, unemployment rate dari Canadian dollar. Nah, kalau kita lihat di sini, berita sebelumnya adalah di angka 15.000 untuk employment change-nya, tapi prediksinya employment change ini akan berubah. Nah, berarti bisa jadi untuk Canadian dollar ini menguat terhadap USD. Lalu berita selanjutnya ada laporan inflasi dari USD. Sama di jam 7:30 malam. Jadi kalau saya sarankan jangan masuk ke pasar USD Canadian dollar. Lalu di sini di USD ini ada berita dari CPI atau tingkat inflasi yang akan dilaporkan. Apakah akan mengalami kenaikan lagi? Kita akan lihat nanti malam. Jadi Bapak Ibu tetap waspada untuk trading sebelum nanti jam 7:30 malam. Oke, jadi untuk beritanya hari ini itu aja. Pesan saya di sini Bapak Ibu untuk tradingnya tetap diwaspadai karena ada laporan inflasi dari Amerika Serikat. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe YouTube channel kita GE Education. Terima kasih.